Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di Zoom kita malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, saya pengen berbagi sedikit sharing bersama Bapak Ibu sekalian tentang market IHSG ya, tentang IHSG dan bagaimana menurut saya sebaiknya kita menyikapi market hari ini. Pertama saya pengen ngomong tentang jadi yang pengen saya sampaikan sebenarnya ada 3. Pertama view IHSG, kedua adalah strategi trading, yang ketiganya strategi investasi. Nah, saya ingin memulai dengan view besar terlebih dahulu. Intinya begini, jadi Pak Gita di video ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa yang ditakutkan tentang resesi 2023 itu untuk Indonesia tidak akan terlalu berpengaruh dalam arti di sektor real. Nah, memang mungkin di Eropa Amerika akan terjadi perlambatan, tapi karena suku bunga Amerika itu sudah naik sedemikian tinggi dan menurut Pak Gita itu terlalu cepat menarik dolar, maka kemungkinan di kuartal kedua atau di pertengahan semester pertama sampai kuartal 3 mereka akan pelan-pelan menurunkan suku bunga. Nah, pertanyaannya adalah kalau sudah seperti itu, maka arah bisnis itu, market itu akan kemana, kan gitu pertanyaannya sebagai investor di IHSG kan gitu. Nah, Pak Gita menyampaikan di video itu bahwa komoditi akan pelan-pelan terkoreksi, lalu kemudian sektor yang diuntungkan adalah properti dan FMCG, fast moving consumer goods, gitu ya. Jadi kita perlu melihat setelah terjadi koreksi, sektor apa yang harus kita perhatikan. Tapi kan itu gambar besar ya. Mari kita lihat misalnya kalau kita masuk ke composite, kira-kira seperti apa sih? Secara data bahwa setiap hari, karena kita suka tidak suka memang indeks kita itu kan digerakkan oleh dana asing, betul ya. Itu suka tidak suka kita harus mengakui itu, bahwa maka terlihat di chart setiap hari yang terjadi adalah higher low, gitu ya. Ini pelan-pelan higher low, dan kemudian yang terjadi adalah technical rebound berkali-kali, gitu ya. Jadi misalnya ini sampai di support area, kemungkinan mungkin akan technical rebound sampai dengan 6.800 mungkin, atau misalnya paling tinggi pun 7.000, saya yakin dia akan koreksi lagi. Sampai pada akhirnya ketika terus terjadi outflow, maka yang terjadi adalah koreksi yang lumayan dalam. Menurut saya itu diperlukan, gitu ya. Dan selain memang kondisi yang tadi disampaikan, karena memang di sektor real tidak terlalu terasa, tapi kalau di pasar modal pasti pergerakan modal itu akan terasa. Kenapa kok asing? Karena memang size-nya mereka lebih besar daripada size kita, gitu aja sih intinya ya. Nah, terus terus yang jadi soal adalah bagaimana sikap kita selanjutnya, gitu ya. Sementara kita tahu nih, IHSG menjadi tidak nyaman kalau untuk kita yang tidak bisa intens mantau market, gitu ya. Ataupun kalau misalnya kita intens mantau market, tapi kita memang terbiasa dengan gaya yang santai, gitu. Oke, maka saya ingin menyampaikan di strategi tradingnya bagaimana, gitu.
Nanti setelah slide ini selesai, cuma berapa sih? Cuma 4-5 slide, kita adakan diskusi ya. Strategi tradingnya menurut saya adalah kita pertama harus mengevaluasi stok universe kita, gitu ya. Kita pertama kali harus mengevaluasi stok universe kita. Yang kedua adalah kita itu kalau misalnya pengen trading ya, itu harus disiplin, atau kalaupun tidak harus benar-benar ngatur lot. Jadi kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan trailing stop, maka kita harus ngatur lot, gitu ya. Kayak misalnya contoh cekon kemarin, sayangnya saya nggak kepantau, itu kan sempat target kita kan 137 sampai 141 gitu ya. Ternyata, ternyata kan hanya sampai 132 ya. Cuman sampai 132, 133 sorry. 133 terus dia berbalik ke bawah gitu ya. Malah kena, kalau yang pasang stop loss malah kena stop loss gitu ya. Kan itu kejadiannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menurut saya menjadi soal. Jadi ketika, nah sayangnya memang kita tidak rata ya, ada yang punya indikatornya, ada yang enggak gitu ya. Kalau misalnya yang punya indikatornya memang, kalau saya kemarin bilang strateginya adalah sampai R1 R1 atau target profit 1, memang sebenarnya kena gitu ya. Ya tapi kan masalahnya adalah tidak semua kita punya ini. Oke. Sekarang secara umum itu nanti bagaimana exit strateginya nanti kita akan bahas. Oke, itu untuk strategi trading. Yang pertama adalah stock universe kita harus kita perbaiki. Misalnya kita akan melihat misalnya model kayak apa yang masih diuntungkan tadi menurut Pak kita adalah sektor-sektor banking. Terus kemudian tentu nanti akan kita lihat bankingnya tuh harus pakai yang mana saja, atau finance gitu, misalnya kita ngelihat Bevin gitu. Nah, Bevin itu kan berarti kalau misalnya Bevin kita tidak sebaiknya entry di tengah seperti ini. Karena apa? Kalau entry di tengah seperti ini sangat mungkin dia akan ada upside sedikit lalu kemudian koreksi lagi. Jadi benar-benar kita harus mencari titik yang nyaman. Misalnya di sini adalah di level 1000 gitu ya. Atau kalau misalnya ngikutin ini biasanya rekomendasinya adalah entry terbaiknya adalah 10-10 dengan asumsi ini tertutup terus kemudian mantul gitu ya. Asumsinya adalah ada gap di sini. Tapi ya cuman 10% sudah. Itu harus sudah out. Gitu ya. Itu harus sudah keluar. Jadi karena apa? Bahkan kemarin di Wisa yang batch 2 saya mengatakan, jadi trading itu sebetulnya kenapa kok trading itu, karena sebetulnya kita perlu percepatan untuk mengumpulkan modal, dan modal itu akan kita investasikan. Entah itu investasi di saham juga, maksudnya ya di perusahaan yang terbuka, atau di perusahaan yang tertutup, atau di bisnis kita gitu ya. Jadi intinya adalah bisa dilakukan trading, tapi kita betul-betul harus menakar risk reward-nya gitu ya. Artinya apa? Artinya mungkin ke depan saya akan sangat jarang ngasih stock pick, kecuali saya meyakini bahwa ini aman untuk kita entry, gitu aja. Itu poin satu, dan stock universe-nya harus kita perbaiki. Yang kedua, ada strategi investasinya. Nah, berdasarkan paparan tadi Pak Gita yang saya sepakati bahwa ada identifikasi sektor yang akan diuntungkan. Misalnya beliau mengatakan properti. Oke. Nah, yang kita kenali selama ini perilakunya bursa saham kita, kalau sektor utama yang diuntungkan adalah properti, justru saham yang upside-nya tinggi itu adalah justru
sektor pendukung properti. Contoh kasusnya adalah misalnya ya, contoh emitennya adalah Wood. Wood ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan, kita lihat pergerakan, kita lihat supaya lebih jelas ya, mingguan saja. Dalam chart weekly, ketika saham ini naik, sebenarnya polanya modelnya kayak Excel ya. Jadi begitu sampai support, dia balik ke atas, koreksinya sampai support lagi, koreksi ke atas. Artinya bisa sampai bigger gitu ya. Tapi memang begitu koreksi juga sampai minusnya bisa 50-60%. Nah, kenapa Wood menarik? Karena begini sebetulnya ya. Properti itu juga tidak semua properti akan mendapatkan, tidak semua emiten, tidak semua perusahaan yang sudah listing di bursa juga akan mendapatkan keuntungan yang maksimal, karena di beberapa perusahaan yang justru banyak mengandalkan revenue-nya dari gedung perkantoran, justru malah tidak terlalu mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena trennya sekarang orang beli rumah tapak, dia resikonya beli rumah yang agak jauh dari pusat kota pun tidak apa-apa, karena mereka bisa kerja dari rumah. Sampai sekarang tren itu masih berlangsung, dan kemudian otomatis rumah-rumah yang banyak dibeli adalah rumah tapak, kemudian yang bisa berfungsi juga, yang desainnya memungkinkan untuk orang kerja di rumah. Nah, begitu orang bisa butuh kerja di rumah, maka barang yang dibutuhkan adalah barang-barang yang diproduksi oleh Wood ini, oleh Integra Indo Kabinet ini, gitu. Sehingga dia diuntungkan. Nah, yang jadi PR kita sekarang adalah strateginya boleh seperti yang kayak BPKP kemarin, cicil beli, artinya lotnya harus dihitung. Misalnya kita memprediksi bottomnya 240 misalnya, maka kalau misalnya kita harus pertama beli di harga sekian, di harga 340, maka kita harus menghitung average atau menghitung proporsinya, 240-nya harus lebih besar, gitu ya. Dengan asumsi bahwa pergerakannya akan balik minimal ke 700. Apakah yakin bisa seperti itu? Nah, nanti bagian bagian pengecekan fundamentalnya seperti apa, nanti kita akan bahas satu-satu setelah semua. Mungkin ini kan sesi pemanasan, nanti kita akan screening satu-satu. Misalnya propertinya kita harus ambil yang mana, yang paling sehat dan yang paling memungkinkan upside-nya besar, gitu ya. Kalau dari sektor pendukung propertinya, misalnya salah satunya Wood itu, ada lagi nggak di stock universe yang di sektor itu atau sektor pendukungnya yang kemudian punya upside yang cukup besar, sehingga kita punya chance untuk mendapatkan gain yang cukup lebar. Memang butuh kesabaran. Nah, kesimpulan dari poin 1 dan 2, bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa trading dengan iklim yang sedemikian ini, sebaiknya stop dulu tradingnya. Menurut saya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa dalam arti mau dan mampu berdisiplin, ya silakan. Caranya kan ada dua tadi ya. Caranya disiplin. Boleh dengan range yang agak lebar, artinya harus mengurangi jumlah lotnya dari yang biasanya ketika market enak, atau langsung saja berdisiplin, gitu ya. Nah, kalau untuk investasi, caranya juga ada dua. Boleh cicil beli dengan
eh, memastikan bahwa oke, kita akan masuk dengan dana besar di bottom, atau ya sudah jaga cash aja di RDN, sehingga nanti begitu ketemu bottom kita akan masuk dengan dana yang lebih besar gitu. Nah, sampai di sini dari apa yang saya sampaikan sebelum nanti apa namanya kita strateginya, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya karena mungkin eh, ada sangkut atau misalnya ragu-ragu ini sebaiknya saya taking profit atau gimana, eh, di belakang ya, di bahasan ini dulu ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin Bapak Ibu ada yang punya usaha properti atau sudah nyemplung langsung, sudah survei langsung bahkan mungkin. Silakan Bapak Ibu ada tanggapan. Kalau tidak ada, nanti kita bisa langsung ke kira-kira kalau misalnya saya punya barang A, sebaiknya saya harus gimana? Silakan juga langsung ditanyakan supaya tidak terlalu panjang ya. Ya ini. Jadi sebenarnya kemarin Pak, itu tadi yang saya ceritakan di kasus UNKP Pak Dio itu, saya menganjurkan karena sudah terlanjur dari bawah malah justru jadi average-nya di atas, dan sekarang turun di bawah average, beliau baru nanya, saya bilang oke, sebaiknya average down dengan porsi ya, dengan porsi. Bagaimana caranya? Saya boleh kasih, ada Pak Dio nggak di sini? Kalau ada saya izin minta, saya buka chatnya. Jadi intinya adalah dengan porsi average-nya harus di bawah 8.600 gitu. Nah, yang saya agak kurang happy adalah hari ini langsung dibawa ke 8625. Saya nggak tahu jadinya beliau sempat average down atau tidak. Gitu. Gitu sih. Nah, poinnya untuk mempertegas yang tadi saya sampaikan adalah kita harus mencari betul-betul titik entry terbaik gitu. Jadi kayak misalnya kemarin kenapa SNLK misalnya ya, saya telat menyampaikan itu karena sebenarnya saya gini, ini kan kalau misalnya ngikutin Wisa ya, itu kan target taking profitnya berapa? 730 kan. Ini high-nya kan 725 kalau nggak salah. Itu langsung mundur. Nah, nah saya kan agak khawatir gitu ya, walaupun memang pergerakannya SNLK begini ya. Coba lihat perilakunya. Ini drop jauh, kemudian kompresi tutup gap. Setelah itu drop jauh, kompresi tutup gap. Ini sekarang drop jauh. Nah, pertanyaannya, karena ini juga, maksud saya gini, kalau koreksi besar itu terjadi lebih awal, maka bisa jadi senario tutup gap misalnya sampai dengan anggaplah 900 itu gagal, saya khawatir teman-teman nggak bisa atau nggak mau berdisiplin. Saya cuma khawatir itu saja sebetulnya. Sementara secara valuasi ini kan saham yang tidak lagi murah, walaupun secara indikator ini sangat bagus, gitu ya. Itu contoh-contoh kasus saja. Nah, Pak, berarti kalau kayak gini saya harus gimana? Nah, kalau misalnya dalam kasus yang seperti ini kan masih tidak terlalu jauh dari demand area. Berarti kan sebaiknya kita beli ketika terjadi rejection seperti ini. Setiap merah, besoknya kita tungguin ada rejection atau tidak. Kalau ada berarti setiap merah nih, merah kayak gini. Kalau besoknya ada rejection kayak gini, kita masuk saja. Batas stop loss-nya di mana, Pak? Batas stop loss-nya adalah di bawah low hari kemarin. Begitu saja cara tradingnya menurut saya. Karena memang coba lihat perilakunya. Jadi memang setiap emiten itu kita harus harus memperhatikan perilaku pergerakannya gitu ya. Saya kira sih itu, jadi supaya nggak terlalu banyak kecelai gitu. Oke. Sampai sini mungkin Pak Irwan bisa berbagi sedikit tentang view IHSG Pak, sebelum teman-teman atau Bapak Ibu yang lain bertanya. Pak Irwan ada eh, apa sudah punya gambar IHSG kan, jadi maksud saya kalau view saya kan tadi begini Pak, mungkin Pak Irwan sudah ngikutin ya.
Sudah Pak, sudah Pak. Tadi Sudah udah ya? ada lihat. Oke. Saya kasih ini sekarang saya sudah bisa apa? Sudah bisa co-host. Nah, ya. Oh, oke. Oke. Bentar. Nah, silakan. Oke, saya stop Saya Pak. stop dulu. Oke. Oke, habis itu saya kasih lihat yang ini. Terlihat Pak? Ya, ya. Iya. Tunggu. Ini ternyata internetnya juga emang agak lemot. Agak gangguan ya. Prime Iya, time, Pak. iya. Lagi NFC juga. SL-USD NFP, makanya lagi banyak yang pakai cat. Oh ya, oke. Oke, eh, oke, ini analisa ya. Jadi disclaimer on, nggak pasti harus seperti ini. Hmm, Tapi kemarin kita sempat berbincang ya Pak ya. Kita hmm, waktu itu kondisi candle masih di sini nih, tanggal hmm, 3. Sedangkan eh, time ini udah saya dapat dari jauh-jauh hari. Tadinya kita menganalisa IHSG ini akan ke 7.000. Karena sebenarnya kalau kita turun ke 4 jam, itu ada gap yang masih belum tertutup di sebelah kiri. Nah, ini dia. Ini gapnya. Nah, kita berpikir akan 2 candle hijau lagi untuk menutup gap 7.000 baru drop. turun. Karena emang udah secara siklis seringkali di Januari itu emang ada penurunan. Tapi di luar dugaan terdapat sentimen ekonomi makro ya di luar yang Hmm, menyebabkan harga ini turun. Salah satunya adalah China membuka diri untuk impor koal lagi dari Australia. Selama ini kan menutup. ya. Ya, dengan artian berarti kan Indonesia ada saingan lah istilahnya untuk koalnya. Cuma menurut saya itu good news untuk jangka panjang. Karena gimana pun berarti dunia membutuhkan komoditas berarti sampai China aja desperate banget sama ini bermusuhan dengan Australia, tidak mau pakai call-nya Australia, sekarang membuka diri. Nah, jadi kedepannya akan bagus, tapi yaitu efeknya adalah turun 2 kali lipat. 2 kali candle ditambah nih berita FOMC ya di Amerika yang menyatakan istilahnya apa ya, waktunya TP lah buat fund manager yang di luar negeri yang ada dananya ada di Indonesia, di emiten-emiten Indonesia, rata-rata itu udah emitennya udah over value buat mereka, hitungan mereka. Jadi mereka melakukan banyak taking profit, itu yang menyebabkan harganya turun. Turunnya dalam ya kemarin ya. Cuma kan saya ada bilang juga ke Pak Timit, ini turun akan memantul, tapi sesi 2 saya bilang. Dan di sesi 2 menjelang itu kayaknya nggak memantul ya, berarti paling cepat sesi 1 hari ini. Dan terjadi sesi 1 pun langsung naik kan ya. Nah, ini ke depannya gimana? Ke depannya saya rasa ini hanya technical rebound, masih ada akan penurunan lagi. Tapi kalau ditanya sampai mana, saya nggak mau berandai-andai mendebak harganya. Tapi di sini udah ada area-area harga yang bisa dilihat. Ini adalah kemungkinan area-area harga yang akan dituju untuk penurunannya. Karena area harga ini saya dapat udah jauh-jauh hari dan tidak pernah berubah sampai saat ini. Dan area harga ini masih direspek sampai ini. Candle sampai sini, kenaikan di area harga ini. Ini tidak pernah saya edit, boleh dicek dari yang sebelum-sebelumnya, cat saya masih seperti ini. Jadi pandangan saya, IHSG saat ini akan technical rebound aja. Selanjutnya akan ada penurunan lagi. Apakah besok udah mulai turun? Bisa, tapi menurut saya sih masih ada sedikit semacam sideway dulu baru turun sih. Ya, ya. Gitu. Sepakat Pak kalau sampai situ. Ya, artinya kan kita harus berpikir bahwa ini upside-nya bukan upside yang gila-gilaan kecuali memang ada ya. Kita lihat juga ada saham-saham yang eh, apa masih rally, tapi memang biasanya sahamnya lotnya tidak terlalu gede. Itu Hmm, juga saya tidak berani gitu. Maksudnya iya, tidak berani kalau untuk apa grup lah macam-macam gitu. betul.
Karena Aku karena ya gitu. dalam keadaan foreign untuk melakukan TP berarti menarik dana ya. Dia mengambil Mm-mm. keuntungan, tarik dananya keluar, otomatis kan fund manager yang di dalam negeri nih juga apa ya, harus menyelamatkan portofolio mereka juga kan. Betul. Cara satu-satunya portofolio untuk selamatin adalah mereka masuk ke saham-saham yang defensif. Mm-mm. Ya, LQ45 salah satunya kan. Makanya kemarin kan saya ada sebut ke Pak Satimin GGRM. gudang garam kan. Kelihatannya nggak mungkin, tapi itu adalah salah satu saham defensif dan terjadi kan hari ini naik. Sebenarnya yang lain juga kalau nggak salah HMSP juga naik ya. Iya, iya, Karena itu kan masuk di LQ45 ya. iya. Saham-saham defensif. Dan itu yang membantu IHSG memantul hari ini. Yaitu Nah, FMCG. iya. Jadi secara view saya kenaikan hari ini, sorry, kenaikan hari ini itu karena eh, fund-fund mau nggak mau masukin ke saham-saham yang defensif. Setelah dananya sudah masuk ke saham-saham defensif dan diparkir di sana, aman dong buat mereka. Oke, Kemungkinan nggak ada pergerakan dana yang cukup besar sampai dana foreigner masuk. Tidak menutup kemungkinan emiten-emiten yang memiliki kepentingan itu tetap akan naik. Jadi oke. tetap tetap ada peluang. Iya, iya. Memang kalau ngomong peluang sih ada, cuman memang saya memilih untuk mengurangi apa? Mengurangi banyak porsi trading kita karena saya khawatir saya khawatir Bapak Ibu kurang kurang bisa berdisiplin tentang itu. Oke, nah eh ini XAU USD-nya volatile ya. Oh, anak NFT Pak, Oh saya juga, gitu. iya saya juga lagi pasang. NFP. Iya, Oh ya Jumat ya. non farm payroll bukan ini Iya, awal setiap bulan kan? Iya, iya, iya. biasanya kenanya di Jumat. Ya, setiap bulan awal minggu Jumat kan. Ya Pak, Iya, wajar lah. betul. Oke. Eh saya tadi mau menyampaikan apa? Oke. Saya mau ke dua saham yang kemarin sempat saya singgung yaitu SMDR dan Oh, saya stop screen dulu ya, stop share ya. Silakan Pak. oke, saya mau ke SMDR dan ke mana? Cekon ya. SM. Oke. Kan kemarin sempat tanya Pak gimana ini? Saya bilang oke, masuk tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, ini kalau dari sisi chart bagus, cuman memang menurut saya tidak bisa berharap terlalu tinggi. Berapa Pak targetnya? Targetnya menjadi target pertamanya menjadi menurut saya yang paling apa? Oh sorry ini belum saya geser. Target yang paling apa namanya? Paling masuk akal adalah ke 19 lagi, gitu ya. Target yang paling masuk akal adalah di 19 lagi. Entry-nya di berapa, Pak? Nah, entry-nya masih sama seperti ini, tapi saya tidak terlalu optimis ke 2100 walaupun sangat mungkin. Tapi maksud saya gini, kalau misalnya karena tadi Pak Dio juga nanya, Pak gimana SMDR buyback? Saya bilang kalau di atas 18 kalau closing 18.30 buyback. Buyback kalau atau mungkin juga belum keluar gitu ya. Karena ada yang biasanya kan walaupun dikasih stop loss di bawah berapa? 2 tick di bawah 19.10 biasanya kan belum keluar gitu kan. Nah, kalau yang belum keluar gimana? Nah, ini saatnya buyback dengan target yang seperti ini. Nah, itu nanti kasusnya sama seperti kayak BBHI. Memang kita kan berharap tinggi kan, tapi ketika TP1 kena, kan saya bilang trailing stop nyala ya. Cara pasang trailing stop tuh gimana? Selalu SOP kita adalah 2 tick setelah target kena. Ini kan kalau waktu itu kan masuknya di sini ya. Nah, gitu ya misalnya. Ini kan kalau dilihat targetnya kan 18.30, ini high-nya berapa? 18.40 gitu kan. Maka itu harus trailing stop daripada cuannya hilang, gitu maksud saya. Oke. Nah, kalau kesulitan
ya. Kalau kesulitan melakukan itu, maksudnya tidak terbiasa melakukan itu, tidak terbiasa disiplin, entah karena sambil kerja, entah karena apapun, sebaiknya libur dulu. Nanti kita akan kita akan buatkan stock universe. Kalau misalnya Bapak Ibu maunya invest, berarti kita akan nunggu emitennya apa, entry-nya di mana, gitu ya. Kalau misalnya memang mau trading, ya oke, boleh trading. Kita tidak harus setiap hari trading, kita hanya akan menunggu. Kalau ada yang bagus saya akan sampaikan, tapi tolong, sekali lagi tolong Bapak Ibu mau berdisiplin. Gitu aja sih poin dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kan Pak, ada yang lain? Ada Pak siapa? Kalau tidak ada, saya pikir ya kita akhiri saja. Tapi intinya sih seperti itu. Nanti apa namanya, Pak Irwan masih seger nggak? Kita ngobrol sebentar setelah setelah ini. Ini recordnya saya apa namanya? Oh ya, oke. Boleh Pak, boleh Pak. Oke, ini ada pertanyaan tentang panen group. Saya jadi ingat begini. Sebelum sampai ke panen group ya, saya melihat tadi karena ngomongin apa properti, saya pengen masuk ke ini. Ini termasuk yang menurut saya mau ngomong Tancorp Group dulu ya. Jadi ini kan emiten yang diakuisisi oleh grupnya Pak Hermanto Tanoko ya, Tancorp. Kalau ngelihat gayanya, ini perilakunya sama kayak Panin Group maksud saya. Makanya saya akan ke sini dulu, nanti baru ke sana. Gayanya adalah ketika isu akuisisi dulu kan kita pernah masuk di mana ya? Kayaknya di sini ya. Terus kemudian sempat sangkut gitu kan, sempat sangkut dibawa turun, dan saya ingat kok masih ada yang, Pak, saya belum keluar dari cak gimana gitu ya. Lalu kemudian dibawa terbang. Nah, celakanya saya nggak ikutan sampai ke puncak. Oke, tapi nggak apa-apa. Apa poinnya? Poinnya adalah gayanya Pak Hermanto Tanoko, dia kan mengakuisisi perusahaan yang sehat, ya, jadi fundamentalnya bagus dan punya revenue bagus, punya growth bagus, tapi mentok. Nah, ketika mentok, dia akuisisi dengan maksud supaya perusahaan ini bisa jadi market leader. Artinya apa? Artinya kita sebagai investor, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu sampai harga dia balik ke bottom lagi, dan most likely setelah sampai bottom, perilakunya dia akan dibawa ke high sebelumnya. Contoh Cleo. Habis ini kita ke paling grup ya. Contoh Cleo. Perilakunya seperti itu. Dan ini saham yang sudah stock split ya. Oke. Cleo itu kan juga perusahaan yang awalnya dia hasil akuisisi waktu masih tertutup kan, dan rugi gitu ya. Tapi perilakunya coba lihat. Perilakunya hampir sama. Cleo ini ketika mau naik juga saya bilang ke Pak Irwan, Pak Nana di grup itu ya, di grup pengajar. Nah, seperti ini perilakunya seperti ini. Coba lihat. Dia high, kemudian balikin ke base, dihajar naik lagi, turun lagi, dihajar lagi naik, terus kemudian dibawa ke base lagi. Artinya apa? Karena ini hubungannya sama apa sektor pendukung properti yang tadi saya singgung-singgung, maka ini harus menjadi saham pantauan menurut saya. Kenapa kok begitu? Karena kita tidak perlu capek-capek melakukan assessment, sementara assessment sudah dilakukan oleh Tancorp, gitu ya. Artinya yang perlu kita lakukan adalah mencari best entry menurut saya. Mencari best entry. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perilakunya Panin. Semua saham Panin, mau dia PNIN, PNLF, ataupun PNBN, itu kan bergerak searah, ya, bergerak searah. Ini jebol ke bawah. Artinya apa? Kalau trading tuh harusnya sudah keluar kapan-kapan tuh ini. Nah,
Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kalau mau trading jangka pendek, berarti kita harus menunggu, kalau misalnya PNLF misalnya, berarti dia rebound di atas 316, kita entry dengan cari upside-nya cuma 340, 350. Udah, selesai. Habis itu kita akan biarkan dia turun. Kalau misalnya balik lagi ke base di area sini, berapa? 183 barangkali ya, baru boleh kita masuk lagi. Kira-kira seperti itu. Ini akan berlaku juga untuk apa? PNBN, PNIN, dan yang lain. Kabar baik sekaligus kabar buruk sebetulnya. Dalam jangka pendek ya kabar buruk, karena memang perjalanannya sedang menuju ke bawah, gitu ya, ke demand area lagi. Kabar baik adalah, ya kalau kita punya cash dan kita tidak tidak punya posisi, punya cash dan tidak punya posisi, berarti kita bisa menduga bahwa saham ini akan punya upside tinggi lagi pada waktunya nanti, gitu. Itu saja sih yang bisa dilakukan. Nah, sekarang gimana? Kalau sekarang ini kan pilihannya tinggal reject 298 atau rejectnya di sini. Artinya kalau rejectnya di sini berarti kalau misalnya saya harus entry ya, kalau misalnya saya harus entry, maka saya akan menunggu di 316 gitu. 316 dengan target seperti itu tadi. Gitu. Nah, perilakunya kurang lebih akan sama. Gitu. Nah, makanya tadi saya bilang kalau yang tidak terbiasa trading dengan disiplin, menurut saya sebaiknya Bapak Ibu libur dulu deh. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa nih trading disiplin, saya pikir ya nggak apa-apa juga. Artinya apa? Trading itu kan bukan harus setiap hari. Kita yang tadi filosofi kenapa kita harus trading kan sebenarnya karena kita sedang mencari tambahan modal kan gitu. Kalau kemudian kita jadi lebih banyak fail-nya hanya karena target 1 atau 2 sudah dikasih tapi nggak mau TP berharap lebih, malah terus jadi dibawa ke bawah, ini kan malah jadi jadi hidup kita jadi nggak nyaman gitu loh. Itu aja sih. Oke. Indo saya belum lihat Pak. Kalau ya nanti maksud saya gini, secara sektor kan kita sudah kira-kira sudah mendapatkan arahnya nih. Kira-kira yang lebih bagus seperti apa nanti emitennya kita update saja setelah Zoom kali ini mungkin bareng-bareng ya. Jadi maksudnya ini kerjanya akan kerja kolektif gitu ya. Akan kerja kolektif baru nanti kita bisa bagikan secara detail. Saya tadi baru melihat sekilas karena tadi sore saya menjanjikan gimana kalau malam ini Zoom gitu kan. Sehingga saya perlu membawakan setidaknya sampel emitennya. Tapi kalau misalnya nanti ada usulan-usulan, ya nanti kita screening ulang Pak. Karena Indo saya belum lihat. Saya kira sih itu dulu lah ya yang jadi perhatian kita. Nah, saya hanya ingin menjawab tadi yang SMDR, terus kemudian apa ya? Satu lagi Cekon berarti yang belum ya. Setelah ini barangkali kita cukupkan dulu. Sebentar, saya masuk ke Cekon. Sebenarnya banyak sih saham yang uptrend, tapi lotnya sayangnya tidak mencukupi. Oke. Saya akan lihat dulu dari sisi broker Samiri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum keluar dari Cekon, karena kemarin sempat bikin week ke 133 ini, sebaiknya ini opsinya 2, entry-nya di 102 atau boleh juga tergantung opening besok ya. Kalau misalnya opening besok 100 langsung 111 atau 112, menurut saya bisa ikutan masuk dengan berarti kan average Bapak Ibu akan turun kan. Average Bapak Ibu akan turun dan pastikan average Bapak Ibu di bawah 121. Karena titik keluar pertama
titik keluar pertamanya adalah di angka 121 gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sementara saya cukupkan dulu. Kita nanti diskusi lagi di grup, atau misalnya kalau misalnya perlu Zoom lagi, atau misalnya Bapak Ibu yang butuh mendesak konsultasi Porto, silahkan isi kolom Excel form Excel-nya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi maksudnya kita jadwalkan kapan konsultasi Porto untuk Bapak Ibu yang membutuhkan. Saya kira itu dulu, saya akhiri. Saya stop screen-nya, saya stop record-nya. Terima kasih sudah hadir di Zoom kita malam ini. Semoga besok lebih baik dan lebih bisa melihat peluang dengan jernih. Jadi kalau misalnya minggu depan mau dilihat, berarti SNLK kayak tadi ya, cara entry-nya tolong diingat-ingat, terus kemudian posisi SMDR kayak tadi, targetnya sudah mudah-mudahan dicatat. Jadi sebaiknya catat saja nanti, sehingga trading plan-nya lebih terarah. Saya akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Nanti saya record-nya saya akan bagikan ke grup juga. Terima kasih Bapak Ibu.